Jadi kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah tentang hukum 3 ya, hukum 3 Kepler. Ya, jadi ini gambarannya seperti ini ya. Jadi kita bahas hukum 3 Kepler. Oke, hukum 3. Ya, hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ya itu yang kesimpulannya gini ya, hukum 3 Kepler itu gini. T kuadrat dibagi dengan P ya, ini periode edarnya ini ya, periode edarnya sebuah benda atau planet atau apapun itu ketika mengelilingi benda yang ada di pusat situ ya. Ini ketika mengelilingi benda itu dibanding dengan jarak pangkat 3-nya R pangkat 3 itu adalah suatu konstanta. Nah gitu katanya gitu. Nah dari mana itu sebenarnya ya? Nah gitu. Mari coba kita pelajari pelan-pelan ya. Ini kita misalkan ada bumi ya. Nah, ini ada bumi, kemudian di situ ada satelit ya. Nah ada satelit. Nah satelit ini selalu beredar mengelilingi bumi. Nah, gitu. Dengan bumi, kemudian ada gaya yang selalu arah ke pusat. Ini namanya gaya gravitasi ya, gaya Newton itu. Kemudian dia karena dia punya kecepatan ya, dia punya kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ini selalu tegak lurus dengan jari-jarinya, ini adalah R itu. Maka kecepatan itu kita beri nama adalah kecepatan linear. Nah, kita sudah tahu bahwa hubungannya antara V dengan R ya. Nah, dia punya yang ini kecepatan yang arahnya selalu searah dengan lintasannya. Itu yang kita beri nama omega atau kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut. Nah, dengan demikian kita coba samakan lagi nih ya, ada gaya Newton, ya gaya Newton yang menuju artinya gaya tariknya ini ya, gaya tariknya ini sebagai G besar, ini M besar, ini adalah massa bumi, kemudian M kecilnya adalah massa satelit, itu G besar, M kecil kita bagi dengan R kuadrat, itu sama dengan gaya sentripetalnya ini ya, F SP ya, atau kalau arahnya keluar namanya FSF itu ya, gaya sentrifugal. Kalau gaya sentripetal selalu menuju ke pusat itu ya. Jadi gaya sentripetalnya juga sama dengan gaya Newtonnya ini, gaya gravitasinya itu kan sama dengan apa, M ya, V kuadrat dibagi dengan R. Nah gitu, dimana V nya ini kita sudah punya rumus, V itu sama dengan omega dikali dengan R begitu. Nah di samping kiri dan kanan ada massa masing-masing. Ini adalah massa satelit itu ya, M kecil. Nah dari situ kita coba substitusi ya, ada G besar ya, ada M besar ya, kita bagi dengan R kuadrat sama dengan V-nya jadi omega R, jadi omega kuadrat dikali dengan R kuadrat dibagi dengan R. Nah gitu. Nah di sana ada R, sana juga ada R gitu. Nah jadi GM kita bagi dengan R kuadrat itu sama dengan omega kuadrat R. Nah gitu. Atau ini R nya dibawa ke kanan jadi GM sama dengan omega kuadrat dikali dengan R pangkat 3. Nah gitu. Nah sementara omeganya ini kan kecepatan sudut. Nah kecepatan sudut itu sama dengan lintasannya. Jadi apa ini ya, perpindahan sudutnya ini kan 2pi ya. Kalau dia berangkat dari situ untuk sampai ke sana kan 2pi ya, 2pi. Jaraknya itu adalah 2pi. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ya 2pi. Ini 2pi dibagi dengan waktu. Waktu totalnya ketika dia berangkat dari situ sampai puter karena ya nyampe ke titik awal itu dinamakan sebagai periode. Berarti omeganya itu adalah 2pi
ya kita bagi dengan periode. Nah, gitu. Kita pangkatkan berapa? Pangkat 2 dikali dengan R pangkat 3 gitu. Nah, ini adalah GM. Nah, sorry, terlalu bawah ya. Oke, terlalu bawah. Oke, hapus. Nah, ini adalah GM. Nah, ini kita tulis ulang GM. G ini sama dengan apa? 4 pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat dikali dengan R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 ya gitu ya. Nah, kalau saya mau rubah ini jadi T kuadrat. Nah, T kuadrat ini lari ke sana, ini lari ke ruas kiri, kemudian R kuadratnya jatuh sana ke bawah ya, per R pangkat 3 gitu. T kuadrat per R pangkat 3. Jadi apa? 4 pi ya, 4 pi dibagi 4 pi kuadrat ya, 4 pi kuadrat dibagi GM. Nah, gitu. Jadi 4 pi kuadrat dibagi GM. Nah, ini GM-nya turun ke sana, T-nya pindah sana jadi T kuadrat. R-nya di kanan nih turun. Jadi T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan 4 pi kuadrat per GM. Nah, 4 pi kuadrat per GM inilah yang dinamakan sebagai C dia. Dia adalah konstanta ini. Nah, sehingga jadi T kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 itu adalah suatu konstanta. Nah, inilah yang dimaksud pada hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler kayak gitu. Jadi seperti ini ya untuk pembahasan hukum 3 Kepler. Nah, gampang kan? Ketemu sudah pembuktiannya itu. Karena itu jadi selalu harus rajin ya, harus rajin turunkan rumus-rumusan kayak gini biar tahu, oh ternyata seperti ini ya matematisnya gitu. Nah, jadi demikian untuk penjelasan tentang hukum 3 Kepler. Oke, selamat belajar. Semoga